Oh jadi sebelumnya kerja kantoran? Kerja kantoran gue, terus gue ngerasa kayak gue nggak cocok deh kerja di kantor gitu. Kalau dari primbon sih gue cocoknya kerja di air gue. Di situ gue, nyelam gue. Gue bikin YouTube gue nggak laku, di Instagram gue nggak laku, di TikTok naik. Gitu aja. Nah dari TikTok gue langsung kayak yaudah coba bikin bantu Instagram gue juga ikutan naik. Hai Dir, balik lagi barengan aku Putri Dika di Dir Diary Info, tempat dimana kalian bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru pastinya tentang artis favorit kalian. Tapi ya, sebelum aku memberikan informasi-informasi terbaru tentang artis favorit kalian, yuk jangan lupa dong like dulu, comment, share, and subscribe. Dir, kali ini kita kedatangan seorang tiktokers ya, yang khas banget nih dengan tampilannya yang suka banget pakai daster. Selain itu ya, selain dia terkenal kalau misalnya main TikTok pakai daster, dia juga terkenal banget karena punya logat yang Betawi banget. Terus ya Dir ya, di TikTok nih, dia itu udah memiliki 812.000 pengikut. Hah? Abe? Mau sekolah? Di mana? Hogwarts. Sekolah apaan? Pendaftarannya gimana? Ada daftar ulang kagak? SPP-nya? Per bulan? Duit buku, duit gedung? Kagak ada. Beasiswa? Kagak ada apa gitu? Lu tugas prakarya yang dari stick es krim? Nggak ada? Apa gitu? Suruh bikin apa celemek? Nggak ada? Yaudah. Gua lihat dari grup ibu-ibu Hogwarts, katanya lu salah baca mantra. Keren banget kan? Keren banget, nggak kaleng-kaleng nih aku hadirkan di sini untuk kalian semua. Siapa lagi kalau bukan Shania Leonardo? Banyak loh orang di ruangan ini, mana sih yang ceritakan? Bun, apa kabar sih Bun? Pura-pura bahagia itu ribet ya. Enggak, aku bahagia beneran. Bunda bahagia beneran kan Bun? Bahagia. Aku panggil Bunda soalnya kalian udah tahu kan kalau misalnya di TikTok atau di Instagram Shania Leonardo ini terkenal banget dengan panggilannya ya Bunda. Bunda. Itu kenapa dipanggil Bunda Bun? Tahu. Emang ada ayahnya Bun? Belum single parent udah di situ. Tapi kan, lihat dong Dir, ayahnya coming soon. Ayahnya coming soon gue. Emang inspirasinya dari, emang ada yang manggil duluan atau? Ada yang manggil duluan. Jadi tuh kalau di TikTok tuh kan kita ada grup-grupan, nggak grup-grupan juga. Maksudnya kayak gue temenan sama siapa gitu kan ya. Terus ya udah dipanggilnya Bun. Lama-lama keterusan, netizen juga ikutan Bun. Oh gitu. jadi kalau di TikTok tuh ada gengnya? Dibilang geng juga enggak, maksudnya kan pasti ada mutualnya. Oke. Terus biasanya suka main bareng tuh. Oh. Terus dari situlah manggilnya Bun. Oh jadi ibaratnya kayak yang terkenal di TikToknya gitu ya? Seleb-seleb TikTok jadi satu gitu ya? Kagak enak hati tuh ngomongnya. Udah gitu juga sih sebenarnya. Ya udah yang ada aja. Ya Ada yang udah. mau temenan sama saya udah gitu. Alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Gitu. Sebenarnya Kak, tapi kamu itu sebelum akhirnya terkenal jadi artis TikTok, seleb TikTok nih Dir, hadir 812.000 loh, itu bukan seleb lagi. Ya lu bayangin aja 800.000 di rumah orang, di rumah gua namu tuh semua kayak gitu. Gila juga lu di situ gua namuin di situ. Nggak bisa lah gue. Khayalan dong tuh. Kegiatannya emang apa Bun? Ah, sibuk deh. Enggak, sebelum jadi seleb TikTok. Pengangguran. Gue resign gue dari kantor deh gue. Oh jadi sebelumnya kerja kantoran? Kerja kantoran gue. Terus, Terus? gue ngerasa kayak gue nggak cocok deh kerja di kantor gitu. Kalau dari primbon sih gue cocoknya kerja di air gue. Di situ gue, nyelam gue. Gue resign tuh kan, itulah kebodohan Shania, nggak ada income. Terus Ya kan? akhirnya? Terus tapi kan gue kuliah juga kan. Oh, oke. Kan keluarga gue juga masih mampu lah. Terus Dan abis terus itu udah gitu ya udah gue iseng aja bikin video TikTok. Laku. Emang konten yang pertama kali Bunda angkat waktu itu apa? Yang akhirnya bikin laku? Sekolah bubar. Habis itu gue bikin klarifikasi. Terus waktu itu kan lagi pandemi juga. Oke. Jadi kayak aduh ngapain ya? Gue berjemur 2 minggu, gue jemur gue emak gue udah kayak ikan teri gue kan. Terus ya udah gue bikin laku deh. Alhamdulillah gitu. Si bikin sekolah bubar itu karena apa? Emang sekolah gue bubar?
Serius. Masa? Serius, kalau gue udah bubar, terus gue cerita point of view orang ketiganya ceritanya. Oke. Kalau sekolah gue bubar, ternyata Duar Meong tuh waktu itu kan. Duar Meong, Duar bukan Meong. lagi. Iya, terus udah gitu ada yang gimana lah pokoknya waktu itu ada masalah internal dan segala macam, tapi udah clear banget sekarang. Terus gue bikin klarifikasi. Oke. Tapi netizen menyayangkan kenapa itu di take down ya video itu. Gue nggak mau bikin tercemar namanya, repot lah, ribet gitu. Terus ternyata pada nungguin tuh konten gue. Oke. Pada nungguin, Kak, upload lagi dong, upload lagi. Gue bikin, Duar Meong meledak gue kan. Setelah kepikiran si sekolah itu emang kontennya Kak Sania itu apa lagi? Oh, ngomongin tato gue. Gue kan Oke. kalau ngomong belibet, terus gue kadang ya kebodohan. Maksudnya gue kalau ngerekam kan gue gak punya tripod ya. Suka jatuh sendiri, gitu-gitu deh pokoknya. Aneh-aneh deh pokoknya, konten gue mendingan gak usah ditonton. Tapi itu menghibur, akhirnya netizen tertarik dan terus akhirnya follow sampai 812 itu. Iya, saya juga butuh hiburan, tidak cuma Anda. Kalian enak banget ngomongnya, Kak, ngelawak lagi dong, ngelawak lagi. Kalian tidak tahu, saya menangis dalam hati, tahu nggak lo? Kenapa Kak? Emang pusing banget mikirin konten? Kalau sekarang sih pusing banget. Iya, soalnya gimana ya, kan ya puji Tuhan, maksudnya gue udah ada kerjaannya, ada endorsement gitu-gitu. Mau nggak mau kita harus maintain konten biar tetap viewersnya tetap bagus. Ya kan saya juga mikir, ini bercandaan apa lagi nih yang saya bisa masukin ke situ? Kagak ada. Kalau misalnya gitu dapat inspirasi dari mana Kak? Yang ada aja. Tapi nggak jadi beban kan? Maksudnya kayak, Enggak. aduh besok gue belum upload nih gitu. Enggak yang sampai kayak gitu. Nggak gitu. Sekarang mah udah tipikal pasrah, kalau gue nggak upload jangan maksa. Gitu aja gue sekarang gitu. Gak usah banyak mau lo semua sama gue gitu. Sabar lo. Sabar. Gue juga butuh napas. Dari kemarin gue kagak dikasih napas gue. Tapi sekarang emang cuman fokusnya di TikTok aja ya Kak? Nggak ada kerjaan lain? Maksudnya kayak, Gue tuh sebenarnya ada nail studio, gue punya. Oh iya. Tapi gue nggak kepengen, gue udah bosen gue. Ya emang itu sih Bosen biasanya. gue punya nail studio namanya Roses Nail Studio. Dan masih gue kerjain sampai sekarang gitu, nail art gitu gue. Nah jadi sebenarnya TikTokan itu ya cuman buat sampingan. Sampingan. Tapi ternyata kan yang lebih menghasilkan cuan situ. Iya dong. Maaf customer aku di Roses, jarang gue balesin lagi di WhatsApp-nya. Sombong nih. Bukan sombong, gue napas dulu gue. Bener-bener gitu deh pokoknya. Terus kalau misalnya kepikiran akhirnya logat Betawi, apalagi kakak kan basicnya bukan orang Betawi ya? Bukan. Terus kan paseh banget gitu loh, kayak beneran orang Betawi itu dari mana kak? Kayak gue dari kecil gue di Jakarta. Oh. Terus gue pindah ke Bekasi kan. Temen gue kan begitu kan bercandaannya. Ya lu pikir aja gue tinggal di Bekasi ngomongnya pakai bahasa Ambon. Lu pikir aja kagak bisa kan ya. Bener-bener udah kayak gitu, tapi kan pada bilang kayak mirip kayak Anu nih, mirip Anu. Ya kayak Anu juga orang Bekasi. Apa yang lu mau harapin? Gue ngomong pakai bahasa apa? Uganda. Enggak. Ya tapi nggak masalah ya dimirip-miripin gitu kan? Ya berdoa aja semoga rezekinya sama ya. Iya, amin. Tapi emang kayak lu sendiri udah pernah ketemu? Belum. Gue kagak enak hati, duitnya banyakan dia. Tapi emang kamu tuh lucunya sama loh, aku juga ngeliat emang lucunya sama. Makasih ya. Kalau misalnya ada kesempatan banget. Naikin dong fee-nya Putri. Naikin dong. Kasian deh, kasian gajinya, kontraknya berpanjang deh. Amin ya Allah. Kayak gitu. Kak, tapi kalau misalnya ada kesempatan mau di collab sama Kenmo, Mau, tapi gue malu. kenapa sih? Gue ngerasa emang lucuan dia, apa segala macem dia gitu kan. Nah kalau misalnya baju dasternya kak, emang karena aduh gue males banget deh bikin konten gerah pakai daster aja gitu. Enggak. Kenapa tuh? di Inspirasi rumah. dari mana? Ya di rumah kan gue bikin konten di rumah. Lu mau ngarepin gue pakai apa? Baju gaun. Tapi emang hari-harinya pakai daster? Iya, hari-hari gue pakai daster. Sekarang gue udah gak peduli. Gue kalau makan gue keluar, gue ke mall gue pakai daster. Gue tadi kesini gue mau pakai daster. Mbak gue bilang, Sania syuting Sania. Gue udah nyiapin, gue udah tenteng daster gue bagus deh. Ya untung-untung lagi kekinian. Iya kan. Gue udah bawa tuh, gue lagi handukan kan. Sania pakai baju apa? Ini. Malu-maluin keluarga katanya. Ganti gue. Tapi kan nggak apa-apa kan jadinya jadi icon kamu. Sani yang mana? Sani yang Masalahnya bukan kemarin tuh gue nih, gue sebut ya. Gue kemarin gue lamaran gue di lo kalau tau tuh di lantai 68, gue inget banget tuh. Mbak kasir sampai ngomong, masa sih tuh Sania kan pakai daster. Saya lihat semua orang memandang saya kalau saya pakai daster ya, karena saya kagak boleh masuk di situ. Tidak selamanya saya menggunakan daster. Saya juga masih punya baju nih, pakaian nih, bagus. Beli nih, gue beli Kak, nih. tapi nggak apa-apa kali Kak kalau misalnya aku idein kamu, siapa tahu nanti kamu diangkat nih, kayak misalnya ada kan artis tuh Sarwenda ya. Iya, mau diangkat anak Bang Mas. Gua kakaknya Veteran Peto. Kan sama-sama dari timur tuh gitu. Bisa kali Ruben. Bisa. Enggak, yang ini nyusahin
resign kayaknya kok jangan. Enggak, gue bisa nyetrika kok, tenang aja. Nyuci, ngepel bisa gue. Antara Kayak anak gitu. apa mbaknya? Iya, mbaknya. Enggak, dia kan kayak punya daster gitu. Siapa tahu kamu dijadiin brand Brand ambassador. Udah Apa-apa. pakai aja daster terus kemana-mana. Nggak apa-apa. Kan daripada kamu pakai yang sobek-sobek itu mama kamu mau. Iya, terus beliin gue daster Ariel. Dir, jadi kesannya ini tuh pernah bikin konten dasternya sobek. Akhirnya dibeliin pasar sama mama. Iya, dibeliin dari pasar rawa bebek. Terus gambarnya tuh apa Ariel? Ariel pakai kebaya. Ngapain nih Ariel di sini? Berjajar lagi di kembaran nih banyak gitu. Belum aja gue pakai gue di sini gue. Ya ampun. Kayak gitu. Kak, tapi tuh emang aku kalau nonton TikTok kamu kan selalu menarik dan selalu ngakak ya. Kamu tuh sebenarnya ada target nggak sih setiap hari gue tuh harus bikin TikTok segini atau satu minggu gue harus upload segini gitu? Enggak, suka-suka gue aja. Gitu? Nggak kamu maintenance gitu? Nggak? Paling ya setidaknya satu. Ya apa kayak gue nganga kayak gue gue kan gitu suka anaknya aneh. Nganga doang mah. Kak, kalau misalnya aku lihat kan di Oke. TikTok kamu sebenarnya kelihatannya kontennya ya gampang-gampang aja ya. Nih, Emang sebenarnya emang segampang itu? enggak. Kan gue mikir lucunya di mana. Lu tahu nggak sampai gue cerita kemarin gue nabrak rumah tetangga itu aib gue keluarin demi viewers, tau nggak lo? Emang kamu lagi ngapain bisa nabrak rumah tetangga? Gue berkali-kali ya gue nabrak sih, nggak usah tawa. Masalahnya tetangga itu orang yang sama terus gitu. Kan gue malu ya. Iya, masa bemper sampai lepas, spakbor sampai patah. Mobil gue yang sebelum ini nih, gue nabrak rumah itu juga, bannya sampai robek. Orangnya itu tuh lagi gitu. Tapi dia minta ganti? Kagak, orang nggak apa-apa, orang tangganya beton. Mobilnya rusak. Mobil gue yang rusak. Sama lu. Iya, untung gue masih ada asuransi. Ya ampun. Gue aja sampai cerita, gue kemarin gue bawa mobil ya. Nah, Kalau lu tahu di Bekasi itu ada namanya Bundaran Sumarekon. Gue pernah ya lagi muter nih, gue lagi bawa mobil kanan, naik ke bundarannya. Terus gue nginjek tuh tamannya. Orang-orang liatin ngerubungin, mobil gue nyangkut situ. Ini dibantu diangkat nih. itu lagi bikin konten. Hah? Iya. Terlalu Gue cerita. Ya ampun. Tadinya gue aib banget itu, gue malu gila. Satpam ngeliatin gue. Gue tadinya mau dibawa ke polisi apa gitu. Disangka gue mabok. Terus akhirnya gimana dibantuin orang banyak? Dibantuin dan akhirnya nggak jadi karena emang cuma naik ke konbloknya, naik konblok tapi nggak Sampai ke nginjek taman banget. nggak nyampe taman banget, Bisa orang cuman kayak segini doang daun yang itu gitu, katanya ya udah mau diapain juga, nggak ada kasusnya, ya udah balik lagi tuh. Gue lagi belajar mobil tuh waktu itu, sotoy deh gue. Jangan diulangin lagi ya. Agak, gue udah bisa sampai Semarang. Gue sama bus Pantura kencengan gue, canda. Ke polisi, jangan tangkap saya. Tapi sebenarnya ada nggak sih konten yang emang beneran sulit gitu? Konten yang paling sulit menurut kakak konten Joget, yang gue mana? kayak kanebo kering loh. Gue waktu itu gue ada kontrak sama salah satu perusahaan dan gue disuruh joget. Lu kalau ngeliat gue geli deh, gue jijik ngeliat gue. Kalau misalnya konten yang paling kakak suka dari semua konten kakak di TikTok, yang paling gue suka banget di konten yang ini gitu. Nggak ada. Lu tau nggak setiap gue nonton konten gue apa yang di batin gue? Geli. Kok gue gini banget? Iya, kok gue gini, kok gue bohong. Tapi kan pahala kamu banyak kak, dengan orang nonton kamu ketawa itu tuh ngalir pahalanya. Amin. Walaupun kamu emang, geli iya, sendiri ya. tapi emang gue sih ngerasa kayak Tuhan tuh ngasih gue rezeki kagak habis-habis ya gitu. Selalu ada jalannya gitu. Kamu gitu orang deh. baik ya. Iya, gitu. Sebelumnya emang pas sebelum di TikTok kerja sering nangis, sering sedih-sedih. Iya. batin. Oh ya udah. Gue di kantornya gue nangis kayak gue kayak gitu gue di kantor. Semua teman kantor gue tahu kalau gue doyan nangis gue di kantor. karena batin. Ya Batin. udah bagus untuk resign. Karena gue ngerasa kayak passion gue tuh bukan di kantor, passion gue tuh yang memang hibur Begini. hari yang begini gitu. Cuawaan. Iya. Tapi kenapa akhirnya kakak milihnya TikTok? Kan ada YouTube loh, maksudnya kayak Gue ada pernah bikin platform YouTube, lain. gue bikin YouTube gue nggak laku. Di Instagram gue nggak laku. Di TikTok naik. Nah dari TikTok gue langsung kayak yaudah coba bikin bantu Instagram gue juga ikutan naik gitu. Tapi aku lihat sih emang kalau di Instagram nggak terlalu banyak ya yang diposting ya. Enggak, eksklusif gue. Iya gitu. Iya, yang dilamar tuh cuma ada di TikTok doang, sisanya nggak ada gue. Tapi kan ada fotonya muncul. Foto lagi. doang, tapi kalau video gue masukin di TikTok kayak gitu sih. Terus pacarnya komentar apa? Biasa aja orang laki gue juga main TikTok, maaf ya. Laki gue bagian konten edukasi, gue kan enggak gitu. Oh, dia konten edukasi. Iya, Ini matematika. konten apa? Iya. 180 derajat. Jomplang kalau dia bagian matematika, komputer gitu-gitu. Oke. Lah gua Ya. nggak ada. Lu lihat dong kadar intelektual gue. Bun, aku
Aku tuh kan seneng banget ya kalau misalnya ada teman-teman yang datang ke sini terus mereka tuh share tentang pengalamannya pertama kali di endorse. Nah sekarang aku mau tanya Bunda juga. Dulu pertama kali di endorse itu ada nggak sih pengalaman yang Bunda nggak pernah akan bisa lupain gitu? Pertama. Kenapa tuh? Gue pernah mau di endorse hijab. Gue Kristen. Gue bingung. Tapi ini Bunda mau? Ya enggak lah gila. Kirain Yang ada gue dipertanyakan. Gue pendeta nih masalahnya nih. Dipertanyakan gue, malaikat juga bingung nyatetnya. Ini pahala gue gitu. Terus pernah waktu itu gue mau di endorse masker Ratus. Oke, ya area kewanitaan Ya ya, itu. Dir, ya. Terus gue mesti gimana? Ah. Apakah gue menunjukkan? Kan tidak mungkin. Aneh-aneh deh gue. Kalau misalnya dulu pertama kali di endorse itu Bun, follower Bunda baru berapa? 1.000. 1.000. Cuannya Gak dapetnya ada. Gue dulu orang yang paling murah. Ya lu kasih gue barang ntar gue promosiin. Oke, ikhlas. Ikhlas. Keikhlasan. Makin kesini makin gak ikhlas gue. Iya nggak jangan gitu. Nggak, maksudnya makin kesini gue makin nyadar kayak capek bikin untuk maintaining untuk apa segala macam tuh. Jadi ya udah gue juga butuh income. Iya. Ya kali gue barang doang nih. Nah, oke, karena sekarang udah ada income-nya aku mau tanya. Waktu pertama kali nerima uang dari endorsean itu berapa sih nominalnya? 50.000 Oh iya, itu Iya. waktu itu barangnya apa? makanan. Enak, 50.000. tapi dimakan juga beneran. Usus gue kayak mau ledes tau, serius banget. Serius gue. 50.000, itu followernya 1.000 Iya. waktu itu. Sekarang 812.000, Iya. 10 juta lah ya. Enggak lah gile. Range-nya deh dari berapa sampai berapa untuk satu video kalau mau endorse kamu? 400.000, lu bayangin gue masih 400.000 Apa? 400.000 Kalau sampai 6 udah kali berapa itu sehari? 400.000 kali 8. Sampai 8. Sampai 8 juta. Iya. Oke, yang paling mahal waktu itu 8 juta endorse apa tuh? Brand pasti. Oh. Brand gede. Ya pokoknya range-nya tuh ya Dir ya, Iya. kalau misalnya kalian mau endorse Bunda, Kasania ini range dari 400.000 sampai 8 juta. Tapi Iya. kalau mau lebih ya nggak apa-apa Iya. ya. Iya, mau lebih mah nggak apa-apa, gue mau ikhlas. Iya, aku juga ikhlas nih Iya. promosinya. Iya, makasih. Nular, nular. Iya dong, nular. Lu gue balik Iya, dong kayak gini dong. Ntar aku mau pansos. Iya, gini dong gue. Dia yang duluan di mari. Yang akhirnya memutuskan ya udah kita ke rumah sakit atau berobat tuh nyokap atau keinginan dari kamu sendiri, Kak? Keinginan gue sih, karena gue ngerasanya kayak there's something wrong with me that I have to figure it out gitu. Akhirnya besok setelah gue di atas rel kereta itu, gue terus nggak berhasil, terus gue cerita sama cowok gue, terus besokannya ke psikiater. Oke, itu tahun berapa Kak yang kamu terakhir mau bunuh diri di atas rel kereta itu? Itu bunuh diri keberapa ya? Keempat ya?